Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 6 Juli 2024 dalam pekan biasa ke-13 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi, Mazmur dilantunkan oleh Maria Cornelia, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk beristirahat sepanjang malam tadi. Kini kembali kami dalam kondisi yang bugar akan memulai hari baru dan karya yang baru. Sertailah kami sepanjang hari ini, agar kami mampu menyelesaikan tugas panggilan kami untuk menjadi pewarta sabda-Mu. Dampingilah kami agar kami hidup dan bertindak seperti yang Kau kehendaki. Jauhkanlah dari kami sikap ingin dihormati, dipuji, dan dikagumi karena karya kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hidup kami, agar kami mampu hidup kudus, menghargai dan menghormati orang lain, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan bagi sesama kami. Kobarkanlah semangat untuk terus menjadi dekat dengan-Mu, sehingga kami dapat hidup sederhana, apa adanya, tanpa harus pamer dan mengkritik hidup dan perilaku orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari Nubuat Amos, bab 9, ayat 11-15. Tuhan bersabda, "Pada hari itu, Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangun kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku." Demikianlah sabda Tuhan yang melakukan hal ini. Sungguh, waktunya akan datang. Demikianlah sabda Tuhan, bahwa pembajak dan penuai akan susul menyusul, demikian juga pengirik buah anggur dan penabur benih. Gunung-gunung akan mengalirkan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang lengang dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Sabda Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada umatnya.
Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya mereka jangan kembali kepada kebodohan. Tuhan berbicara tentang damai kepada umatnya. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Tuhan berbicara tentang damai kepada umatnya. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Tuhan berbicara tentang damai kepada umatnya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 9, ayat 14-17. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula, anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian
terpeliharalah kedua-duanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bijaksanalah supaya jangan jatuh ke dalam kesombongan rohani. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak, teman seperjalanan dalam iman. Bacaan pertama hari ini berbicara tentang Allah menyelamatkan dan memulihkan umat-Nya. Tuhan memang marah melihat perilaku umat-Nya dan menghukum mereka. Namun Allah juga berbelas kasih dan menyelamatkan mereka. Ketika Tuhan marah, marahnya tetap didasarkan pada kasih-Nya kepada umat-Nya. Tuhan tidak marah selamanya. Kemarahan Allah dimaksudkan untuk menyadarkan umat-Nya dan demi pemulihan kerajaan Daud atau kerajaan Israel. Amos melalui kutipan ini sesungguhnya ingin menyatakan kepada kita siapa Allah dan bagaimana tindakan Allah kepada manusia. Ia sang Khalik menghendaki kebaikan bagi seluruh ciptaannya. Ia tidak membiarkan sesuatu yang buruk merusak apa yang baik yang sudah diciptakan. Oleh karena itu, di balik hukuman yang diberikan karena dosa manusia, Allah selalu memberi pemulihan. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, dikisahkan para murid Yesus dan orang-orang Farisi merasa telah berpuasa, tetapi mereka melihat murid-murid Yesus tidak melakukan itu. Oleh karena itu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-mu tidak?" Bagi mereka itu merupakan hal yang aneh. Mengapa para murid Yesus tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh tradisi, yakni berpuasa seperti yang mereka lakukan? Ketika menanggapi kegundahan mereka, Yesus menjawab dengan memberikan 3 perumpamaan. Pertama, perumpamaan tentang sahabat-sahabat mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Kedua, perumpamaan tentang menambal kain muda pada kain tua yang sobek. Dan ketiga, anggur baru yang diisikan ke kantong kulit yang tua. Dengan 3 perumpamaan itu, Yesus mau mengatakan bahwa selama Yesus masih hidup dan mereka bersama Yesus, mereka tidak perlu berpuasa. Ada waktunya untuk berpuasa. Yesus juga mau menegaskan bahwa tidak semua orang yang berpuasa akan diselamatkan. Mengapa? Sebab sebagian orang melakukan puasa karena kewajiban. Mereka tidak berpuasa dengan kesadaran dan ketulusan hati. Mereka menjalankan puasa agar dilihat orang, dipandang sebagai orang saleh, orang yang taat menjalankan ajaran agama. Bagi Yesus, puasa hendaknya dilakukan dengan niat yang baik agar semakin dekat dengan Allah dan dapat memurnikan hatinya. Tujuan berpuasa adalah agar mereka dapat mendekatkan diri bersatu dengan Yesus. Puasa adalah latihan rohani yang semakin mendekatkan diri dengan Tuhan dan sesama. Puasa adalah proses memperbaharui sikap batin, pertobatan, penyangkalan diri, dan pengendalian diri, dan semakin membuat diri memiliki kemampuan empati pada orang lain. Puasa adalah sadar kontrol diri dari segala kebiasaan buruk dan membiarkan Roh Tuhan menguasai diri kita agar selalu dapat berjalan di jalan yang benar.
Mengapa murid Yesus tidak berpuasa? Karena mereka masih ada bersama Yesus secara fisik. Yesuslah yang menunjukkan jalan dan menjadi jalan keselamatan. Oleh karena itu, jika seseorang sudah bersatu dengan Yesus, maka mereka tidak perlu lagi berpuasa. Namun akan tiba waktunya bahwa mempelai akan diambil daripadamu, maka pada waktu itulah kamu harus berpuasa. Ketika Yesus menjawab pertanyaan mereka, ia tidak memperhatikan motif-motif para murid Yohanes dan Farisi. Yesus menembus lebih dalam lagi pada inti permasalahannya. Keberadaan Yesus di dunia ini sesungguhnya merupakan sebuah pesta perkawinan bagi umatnya. Pada pesta itu, orang untuk bersukacita, bukan untuk berpuasa. Yesus adalah sang mempelai ilahi yang datang untuk mencari dan memiliki mempelai perempuannya, yang dimaksud adalah gereja. Yesus telah menjemput mempelai perempuannya dan kini sedang merayakan pesta perkawinan itu dengannya. Para murid adalah tamu undangan dalam pesta itu. Mereka telah diundang untuk menghadiri pesta di dunia ini. Oleh karena itu, mereka harus berada dalam suasana pesta. Maka puasa tidak pada tempatnya di sini. Pesan ini ingin menyatakan, pertama, bahwa puasa hendaknya dijalankan dengan tulus, bukan karena paksaan atau bahkan pamer. Kedua, jika kita melihat orang lain tidak berpuasa, hendaknya kita mengajak mereka. Dan ketiga, apapun yang kita lakukan, hendaknya kita sadari untuk menjadikan hidup kita lebih suci, lebih dekat dengan Tuhan, dan kelak beroleh hidup bahagia bersama Yesus. Maka pelajaran yang dapat kita petik adalah, jadilah pribadi yang rendah hati. Jangan menjadi orang yang merasa diri telah hidup lebih baik daripada orang lain. Jalankan apa yang diajarkan oleh Allah dan tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Jangan mudah mengukur atau menghakimi kehidupan agama orang lain. Jangan menilai orang lain yang tidak menjalankan ibadah seperti kita, lantas menilainya rendah, bersalah, atau sebagai yang berdosa. Yesus mengajak kita untuk tidak mudah mengkritik orang lain dan tidak merasa lebih unggul dalam hidup beriman. Apapun yang kita lakukan, hendaknya datang dari ketulusan dan demi kemuliaan Allah. Marilah kita selalu memperhatikan diri dan dengan semangat berkorban untuk mendekatkan diri pada Yesus Kristus. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah berdoa. Allah Bapa kami mempersembahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami unjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka duka kami sepanjang hari ini dalam kesatuan dengan Putra-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Semoga Kau curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hidup kami, sehingga Ia menjadi pembimbing dan kekuatan kami, sehingga kami mampu melaksanakan tugas panggilan kami sebagai pewarta sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.